Bauge, Bauge. Akhirnya kau keluar. Dulu kan sudah kubilang, cari saja seorang saudara untuk menggantikanmu masuk. Bukankah selesai urusannya? Kenapa kau harus maju sendiri? Erbau, makanlah lebih banyak sayur, nutrisi untuk otak. Kau yang makan, Ge. Lidaba. Utang pada gua kapan mau dibayar? Bauge. Utang pada Anda pasti saya kembalikan. Cuma bunganya agak tinggi. Bisa tidak beri saya waktu beberapa hari lagi? Kalau tidak bisa bayar, suruh istrimu yang ganti. Bauge, Bauge. Kenapa kau tidak terima ya? Tidak terima pun harus terima. Kau brengsek! Kau liar, Bau? Pergi. Itu urusanku dengan kakakku. Mana mungkin aku menyusahkan kalian, saudara-saudara. Bauge? Dulu kalau bukan karena kau, sudahlah. Jadi gimana, Bauge? Setelah keluar, apa rencanamu? Kami berdua masih dengan perkataan yang sama. Asal kau beri perintah, kami berdua, ditambah saudara-saudara di belakang ini, tetap akan berjuang mati-matian untukmu. Betul kan, saudara-saudara? Siap menghadapi bahaya tanpa ragu. Niat baikmu saya hargai, tapi lebih baik lupakan saja. Bauge, apa kau sudah tidak percaya pada kami lagi? Mana mungkin aku tidak percaya pada kalian? Kalian semua adalah saudara sehidup semati bagiku. Tapi sekarang, bukan lagi zaman berkelahi dan saling bunuh. Aku sendiri juga ingin hidup tenang sebagai rakyat biasa, menjalani hidup dengan baik. Sudahlah, lain hari aku traktir kalian makan. Aku pergi dulu. Bauge. Erbau, di sini? Kakak, Aduh, Erbau. kakak ipar. Kurus banyak menderita di dalam ya. Ah, tidak. Lihat, jam tangan mewah, mobil mewah. Kakak sekarang ikut grup Rongseng, sudah sukses. Nanti, ikut kakak hidup enak. Dasar sok jagoan. Beri Erbau penyambutan dulu. Cepat, ini baju baru yang disiapkan kakakmu untukmu. Iya, kita pulang dulu ya. Erbau, aku ajak kau makan dulu. Lalu kita pergi ke... Ini... Sayang, kamu duduk di dalam mobil saja. Erbau, kamu turun dengan aku. Nanti biar aku yang bicara, kamu jangan ikut campur. Wahai para jagoan, antara kita apakah ada kesalahpahaman? Jika memang butuh uang, silakan bilang saja. Sekarang juga aku ambilkan untuk kalian. Kamu datang sini, kita ngobrol. Nah gitu dong, jangan sampai merusak hubungan baik. Ayo merokok. Kak, hati-hati. Serbu, serang. Cepat lari. Berhenti. Saudara benar-benar mau berkonfrontasi. Aku ini Lidabau. Yang kami incar memang kamu, Lidabau. Berani-beraninya merusak urusanku, saudara-saudara. Serang. Bunuh. Kah! Makasih, Kak. Kita kan saudara. Ngapain bilang makasih? Kak, minggir. Erbau,
Kakak, Kamu baik-baik saja? Mau ke rumah sakit? Dibersihkan lukanya? baik-baik saja, Kak. Cuma lecet sedikit, perlu ke rumah sakit. Nanti pulang istri kakak akan merawat lukamu. Bagus, nak. Kamu memang jago. Tidak tahu juga siapa yang melakukannya. Aku telepon. Halo. Kakak Kun. Tenang saja, adik. Hal ini aku pasti akan menyelidiki sampai jelas. Memberikan jawaban kepadamu. Kenapa? Gagal? Dulu ada rumor mengatakan Li Erbao ini berjalan dari timur kota ke barat kota, sendirian memukuli Hei Long Hui, beberapa puluh ahli. Aku pikir itu omong kosong. Tak disangka ternyata benar. Makanya kali ini. Zhao Kun ingat baik-baik. Yang mau bekerja untuk Rongsheng Group banyak orang. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan tugas, aku tidak keberatan menyerahkan posisi bos jalanan ke orang lain. Ya. Bisa-bisa bekerja untuk Anda adalah kehormatan bagi saya. Aku sudah tidak sabar lagi. Cepat tangkap Li Erbao untukku. Tapi Li Erbao. Sial. Li Erbao itu jago bertarung. Dia bisa mengalahkan berapa orang? 10, 100, 1000? Aku mau dia mati. Tak ada yang bisa menghalangi aku, paham? Erbao, lukamu bagaimana? Biar kakak iparmu membalut lukamu. Kakak, Kak. Ini cuma luka ringan. Bukan, Kak. Sebentar lagi aku memang ada urusan. Aku harus keluar sebentar. Aku mau ke pasar sayur di timur kota. Kalau begitu, kalau kamu pergi, pulang cepat ya untuk makan. Aku beli banyak makanan laut. Hari ini kalian berdua beruntung bisa makan enak. Oke. Kamu temannya Xiao Jun? Dia di dalam sana. Keadaannya gimana? Ada yang nakalin dia nggak? Kak Jun di dalam sana baik-baik saja kok. Makan minumnya cukup. Dia juga suruh aku bilang, jangan terlalu hemat. Jangan kirim uang lagi buat dia. Ini salahku semua. Xiao Jun ikut aku sudah menderita banyak. Jangan. Bibi, nggak kok. Lihat Kak Jun juga suruh aku kasih ini ke kamu. Di dalamnya ada uang 40.000. Terima kasih ya. Kagak apa-apa. Kalau begitu aku duluan ya, Anda sibuk saja. Baik. Neh. Kok hari ini dagangannya sepi? Sayurnya sisa banyak. Iya, dagangan biasa aja. Biasa aja ya dagangannya. Bayar ianya. Bukannya aku baru bayar 200.000 buat sewa lapak? Bukan iya lapak. Ini iya kebersihan. Pasar segede ini masa mau kami bersih-bersih gratis doang, ya kan? Harus bayar berapa? Nih, lihat tomatmu manis banget. Bayar 500. 500? Walaupun aku jualan tiap hari, sebulan cuma dapat 1.000 lebih. Maksudnya apa? Nggak punya uang? Aku nggak punya uang. Gampang kalau nggak punya uang. Gubrak saja lapaknya. Tolong jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Jangan. Aku nggak cuma mau hancurin lapak, aku mau mukulin orang juga. Siapa yang berani nendang aku? Memangnya kenapa kalau aku mukulin kamu? Gue hajar lu emang kenapa? Oke deh. Bocah, lu berani banget ya. Ayo gebukin dia. Lu, jangan mendekat. Jangan sentuh gue. Ganti rugi. Ganti rugi. Gue berani ganti. Lu tanya si tua ini berani terima nggak? Nah, sudahlah, biarin aja. Lupakan saja. Gue ganti dong. Gue ganti, cepetan ganti. 2.000 yuan, sekitar 4,3 juta. Ambil dong. Nanti lu tunggu aja. Pergi sana. Cepat pergi. Tunggu aja lu. Tunggu gue panggil orang, jangan kabur. Nak, cepatlah pergi. Kalau gue pergi, kamu gimana? Aduh, lihatlah gue cuma nenek-nenek tua. Mereka nggak bakal berani ngapa-ngapain gue. Sudah, cepat pergi, biar gue bantu membereskan. Aduh, pergilah kamu. Pergi? Mau pergi kemana? Kak Dao, ini dia orangnya. Bocah. Berani-beraninya di wilayah gue, mengganggu saudara gue. Nekat banget ya. Sini. Berbalik. Mau lihat siapa yang berani sok jago. Lagi ngomong sama lu. Telinga budek ya. Gue suruh lu berbalik. Lu. Kadal. Sekarang lu benar-benar hebat ya. Lu berani-beraninya mukulin Kak Dao. Diam aja ngapain? Saudara-saudara, serang dia. Jangan ada yang bergerak.
Kak Bao, benar-benar kamu ya? Kak Bao, ternyata benar kamu. Kamu kapan keluar? Kenapa nggak kasih tahu saudara? Saudara, aku nggak punya saudara kayak kamu. Banyak sekali orang mengganggu orang, seorang nenek tua. Malah minta uang keamanan di pasar. Aku biasa ngajarin kamu gini. Kak Bao, ini salah paham semua. Siapa yang berani? Maju, golok. Kak Dao, aku lihat biasanya teman-teman kita penghasilannya terlalu sedikit. Makanya aku... Jadi, kamu berani di depan Kak Bao, minta uang keamanan, bahkan berani ganggu orang tua, kamu mau mati ya? Kak Dao, aku salah. Dengar baik-baik, mulai sekarang di pasar, siapa yang berani minta uang keamanan lagi, atau ganggu orang tua dan anak-anak, aku yang pertama nggak bakal lepasin dia. Tinggalkan satu kakimu sebagai permintaan maaf. Kak Dao. Tenaganya cukup kuat. Nggak coba main-main. Jangan terulang lagi. Kalau tidak... Ini akibatnya. Mengerti. Terima kasih, Kak Bao. Kamu nanti jaga baik-baik si nenek itu. Ada satu hal lagi. Minta tolong. Kamu bantu aku tanya-tanya. Cari tahu siapa sebenarnya yang mau celakain kakakku, Lida Bao. Siapa? Kak Bao. Aku yang traktir. Kita makan bareng. Lain kali saja. Kak Dao, siapa sih tadi itu? Latar belakangnya besar ya? Tahu 5 tahun lalu, si Raja Maudu itu? Raja Maudu, bos besar yang namanya mengguncang kota Rong itu. Bawahanannya ribuan orang. Katanya tentara yang turun tangan, baru bisa tundukin dia. Jangan-jangan dia itu... Dia itu kakaknya si Raja Maud. Kakak ipar. Mau selamatkan Lida Bao, datang ke pabrik baja barat kota. Halo, Laudu. Bisa ketemu nggak? Wah, Kak Bao datang. Kak Bao. Belum ketemu anak perempuanku kan? Xiaoyi, panggil Paman Bao. Paman Bao? Ini anakmu? Sudah 6 tahun aja. Aku juga nggak bawa oleh-oleh apa-apa. Ah, sudahlah. Hubungan kita nggak perlu pakai basa-basi begitu. Duduk dulu, makan. Kak Bao, omonganmu waktu itu, setelah kupikir-pikir lagi, memang masuk akal juga. Sekarang ini udah bukan zamannya lagi. Berantem dan saling bunuh, lebih baik. Ya, hidup tenang dengan istri dan anak, lebih baik hidup tenang bersama keluarga. Iya dong, Kak Bao, aku kasih tahu. Istriku juga sebentar lagi melahirkan. Nanti kamu harus datang minum anggur perayaannya ya. Pasti dong. Kali ini aku datang ke sini, aku cuma mau tanya. Kalian berdua, kalian bersaudara. Tentang situasi kekuasaan di Rongcheng ini. Kak Bao, sekarang ini, bos kota Rongcheng itu Zhao Kun. Di belakangnya, dia didukung oleh grup Rongcheng. Anak buahnya juga tersebar di berbagai bidang. Kira-kira ada ribuan orang. Cuma mereka injak kaki sedikit saja. Rongcheng bisa-bisa bergoncang. Ada apa, Kak Bao? Nanya-nanya soal ini. Mau kembali ke dunia hitam? Kalau gitu, pasti aku ikut. Bukan, maksudku. Jangan main-main denganku. Papa makan jagung. Kak Bao, aku kasih tahu ya, kalau kamu yang angkat bendera, kami para saudara pasti berkumpul. Dia Zhao Kun itu apa sih? Bukan, aku datang hari ini. Aku cuma mau, aku kan juga baru keluar. Pengen kumpul sama kalian. Sekalian ketemu istri saudaraku. Aku masih ada urusan. Kalian makan dulu saja. Kak Bao, habiskan makan dulu baru pergi. Setidaknya makan dulu baru pergi. Kakak dan kakak iparku masih nunggu. Kak Bao, Lauhu, kenapa sih kamu tarik-tarik aku? Laudu, Kamu nggak lihat Kak Bao punya masalah dengan Zhao Kun? jadi kamu mau kayak dulu lagi, langsung angkat lengan dan berantem gitu? Zhao Kun punya ribuan anak buah. Kamu dan aku mati 10.000 kali pun nggak bakal cukup buat mereka. Terus kenapa? Aku kasih tahu ya, nyawa gue ini punya Kak Bao. Paling-paling ya lawan aja Zhao Kun mereka. Iya. Kami para saudara, demi Kak Bao, rela mempertaruhkan nyawa. Tapi kami para saudara punya keluarga. Kalau berurusan dengan Zhao Kun, keluarga para saudara pun bisa mati tanpa mayat utuh. Kamu juga sebentar lagi jadi ayah.
Cuman bertarung sekali lagi saja. Kang Kun, apa ini bukan salah paham? Nggak ada salah paham. Gua yang mau tangkap lu, lidah bau. Kang Kun, lu kan tahu, di belakang gua ada grup Rongsheng. Lu berani sentuh gua? Grup Rongsheng? Yang mau habisi lu ya grup Rongsheng. Nggak mungkin, gua udah ngelakuin banyak hal buat perusahaan. Masa mereka mau habisi gua? Jadi, lu tahu terlalu banyak hal-hal kotor. Gua ngerti, musang mati anjing disembelih. Santai aja. Di jalan ke alam baka, lu nggak bakal sendirian. Adik lu seharusnya udah di jalan ke sini. Nanti biar sekeluarga lu berangkat dengan lengkap dan rapi. Kang Kun, selama ini gua ngerjain terlalu banyak hal kotor buat perusahaan. Tahu terlalu banyak rahasia. Gua tahu gua nggak bakal selamat. Tapi istri gua sama adik gua, mereka nggak bersalah. Gua mohon, lepasin mereka. Saudara, gua mohon. Lepasin mereka, boleh aja. Tapi gue cuma bisa lepasin satu orang. Lu pilih, lepasin istri lu atau adik lu? Gua pilih adik gua. Gua pilih adik gua. Boleh. Gua udah lama ngiler sama istri lu. Mau nggak mau juga bakal mati. Mending sebelum mati, bikin gua puas dulu. Bajingan, berani lepasin gua. Gua lawan lu 1 lawan 1. Gimana? Lagi-lagi nggak peduli sama nyawa adik lu? Lu buka ikatannya. Biar dia sendiri yang buka baju istrinya. Wahahaha. Ayo lakukan. Kalau nggak segera, gua bunuh istri lu. Maaf ya sayang. Badanmu benar-benar seksi ya. Minggir sana, tonton baik-baik. Gimana caranya gua mainin istri lu sampai mati? Hentikan. Serang dia. Erbao, Lepaskan kakak laki-lakiku dan istrinya. Nyawaku ini kuberikan padamu. Sungguh mengharukan persaudaraan kalian. Yang satu rela meninggalkan istrinya, yang lain bahkan rela mengorbankan nyawanya. Aku ingin lihat kabar yang beredar di dunia persilatan. Katanya kamu sakti mandraguna. Begini saja, di sini ada puluhan saudara. Semuanya jagoan terkenal di jalanan. Kalau kamu bisa mengalahkan mereka semua, aku akan melepaskan kalian. Erbao, cepat pergi, jangan pedulikan kami. Diam. Baik, aku terima tantanganmu. Bagus, berani. Mulai. Sekumpulan sampah tidak berguna. Untuk apa aku memberi kalian makan? Tahan dia. Kamu jago bertarung ya, tapi bisa lawan berapa orang? 10, 100, bahkan 1000. Gua punya banyak saudara. Lutut. Bocah, zaman sekarang sudah berubah. Jago bertarung buat apa? Di dunia ini, yang penting itu saudara. Kamu cuman sampah yang baru keluar penjara. Mau punya saudara apa lagi? Oh ya? Kalian Bermasalah dengan Zhao Kun, bisa-bisa keluarga kita mati tanpa mayat utuh. Laudu, gue bener-bener nggak nyangka. Lu orang yang nggak tahu balas budi. Maksud gue,
kita harus kirim dulu keluarga kita dan saudara-saudara kita pergi. Soal nyawa kita pertaruhkan. Untuk temani Baoge. Baoge, ada acara besar gini nggak ajak saudara-saudara? Ada apa, Baoge? Ajak saudara-saudara kita bertarung sekali lagi. Kita ini emang bagian dari dunia ini. Baoge, kita cuma ngakuin elu. Saudara-saudara serang dia. Ayo cepat. Jangan mendekat, jangan dekat. Kakak laki-lakimu dan istrinya masih ada di tanganku. Baoge, jangan khawatir. Serang saja dia. Wah, Baoge. Aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Mau wilayah, mau uang, aku bisa berikan. Tolong lepaskan aku sekali. Lepaskan aku sekali. Lepaskan aku sekali. Baru saja kakak laki-lakiku berlutut saat bersujud padamu. Kenapa kau tidak bilang akan melepaskannya? Aku tahu aku salah. Jangan. Bukan karena kau tahu salah. Kau tahu dirimu akan mati. Erbao, berhenti. Kak, dia tadi hampir saja kita semuanya dibunuh. Kamu sekarang sudah membunuhnya, lalu kamu masuk lagi. Kalau dia mati, orang-orang bawahannya untuk naik ke atas pasti akan melakukan apa saja membalas dendam padamu. Aku tidak saud. Tapi aku takut. Orang tua bilang sebelum meninggal harus merawatmu dengan baik. Aku sudah bersumpah pada langit. Dengarkan kata kakak. Urusan ini sudah selesai. Kamu juga lihat. Dia juga takut. Aku benar-benar tahu salah aku. Aku bersumpah, aku pasti tidak akan balas dendam pada kalian. Pergi. Terima kasih, Kakak Bao. Aduh, kakak Bao, pertempuran ini terlalu hebat. Itu tidak langsung diberikan. Bos Rongcheng sudah dikalahkan. Bagaimana kalau manfaatkan kesempatan ini, kamu bawa kita kembali ke dunia? Enyahlah. Saudara-saudara. Hari ini terima kasih sudah menolong. Di kartu ini ada 1 juta bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk saudara-saudara. Ambil. Nanti jika butuh bantuanku, jangan ragu untuk bilang. Tapi adikku ini, aku tidak ingin dia terlibat dalam urusan buruk ini. Aku ingin dia hidup seperti orang biasa. Erbao, pergi. Aku pergi ya. Uang ini artinya apa? Kakak Bao nanti akan mengerti tidak punya kekuatan. Bahkan ingin hidup dengan baik akan menjadi harapan yang sia-sia. Erbao, kamu bawa kakak iparmu pulang. Aku pergi ke grup Rongcheng urus beberapa hal. Kakak, hati-hati ya. Aku adalah kakakmu. Sekarang giliranmu melindungiku. Dengarkan aku. Jangan lagi terlibat di jalanan. Terlalu berbahaya. Baik, aku janji padamu. Kalau begitu aku pergi. Hei, kakak ipar. Erbao, mau tidak? Kakak ipar bantu oleskan obat. Lukamu parah sekali. Aku benar-benar kasihan melihatmu. Aku bisa olesin obat sendiri, Kak. Ah, mana bisa begitu? Kakakmu bilang, suruh aku jagain kamu. Kenapa kamu nggak mau lihat aku? Apa aku jelek? Enggak. Kalau gitu, mendekatlah sedikit. Aku mau kasih obat. Sudah hampir selesai. Erbao, kalau kamu malam kesulitan ke kamar mandi, bisa panggil aku untuk bantu. Kak, laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Jaga sikapmu. Apa kamu anggap aku perempuan murahan? Enggak. Kamu tahu nggak, hari ini di pabrik baja, untuk nyelamatin kamu, kakakmu tanpa ragu nyerahin aku ke Zaukun. Aku beneran mikir bakal mati. Sampai kamu muncul kayak pahlawan. Aku cuma perempuan lemah, cuma pengen cari tempat bersandar. Salahku apa? Kak, aku mau tidur. Sudah larut. Kamu juga istirahatlah.
Halo. Bauge, wilayahku diganggu orang. Bisa bantu nggak? Tenang aja. Cuman bantu jagain tempat aja kok. Kalau ribet, nggak usah datang. Apa maksudmu? Kasih alamatnya. Karaoke ini, teman-teman suka. Kalau tahu diri, semuanya cepat-cepat. Cabut sana. Bukan kamu yang merebut wilayah, cuman modal mulut. Kalau begitu, mulai hari ini kita jadi bermusuhan. 1 lawan 1 atau berkelompok? Aku benar-benar ingin menghajar kamu. Gigi depanmu aku patahkan, tapi hari ini aku tidak bisa menentukan. Apa maksudnya? Bocah sialan. Kalian siapa yang jadi pemimpin? Kimu, kamu bos mereka? Kamu terlalu lemah. Kamu berani menyergap aku? Tunduk. Tunduk apaan? Kamu tunggu aku. Tunduk? Tunduk ke ibu kamu. Kalau berani kasih tahu nama. Ini bos aku, Li Erbao. Li Erbao, yang memaksa Bapak Kun untuk berlutut itu. Li Erbao, bos, aku tunduk. Karaoke ini mulai sekarang. Milik teman aku. Paham? Paham. Beres? Cepat cabut. Enyahlah. Cepat, cepat. Sudah, jangan sok hebat lagi. Masih kamu yang paling hebat, bro. Kayak main bola saja. Wah, luar biasa. Kok bisa-bisa nyepong sih? Aku tidak nyepong. Di kota Rong sekarang, siapa yang bisa mengalahkanmu? Kami semua masuk karena nama kamu baru mau gabung. Aku tahu maksudmu. Mau aku kembali kan? Iya. Tapi aku sekarang benar-benar tidak mau ikut urusan kekerasan lagi. Tapi kamu sudah datang, sudah bertindak. Aku sudah janji dengan kakakku. Pokoknya nanti kalau butuh aku untuk menjaga, bilang saja, aku pasti datang. Tapi kalau mau aku jadi pemimpin, lupakan saya. Tidak apa-apa bro, sudah cukup. Tapi aku dengar Kiausi itu ada backingnya. Mungkin nanti kamu harus turun tangan lagi. Jago ada F1 ya, telepon saja aku saat butuh. Oke. Aku pergi. Minum 2 gelas sebelum pergi. Sudah datang. Siapa yang minum di siang hari? Kenapa sih? Bro benar-benar sudah bulat hati tidak mau kembali. Kamu buru-buru apa? Kamu benar-benar merasa bro bisa meninggalkan kami teman-teman lama? Kakak, luka ini jatuh sendiri, bisa sampai parah. Nanya banyak-banyak buat apa? Kakak, kamu benar-benar sudah tua. Kalau tidak bisa, keluar saja, biar aku maju. Nanti aku akan melindungimu. Enyahlah, aku masih baik-baik. Chelsea, aku suruh kamu merebut wilayah, kok jadi begini? Kenapa dipukuli sampai begini? Bro, mereka main curang. Satu grup mengeroyok aku. Hampir tidak bisa pulang. Berani main dengan orangku, dia sudah mau mati. Perlu aku bantu? Tidak perlu, cuman sekelompok preman tua yang sudah ketinggalan zaman. Cari tahu gerak-gerik mereka. Kali ini aku akan turun tangan sendiri. Cepat kejar, berhenti. Jangan kabur, bangsat. Gunung Huoduan kenapa tidak lari lagi? Lelah. Bangsat, siapa bilang aku kabur? Aku sengaja membawa kalian anak-anak brengsek ini ke sini. Tahu tidak? Lei, Anak brengsek ini lumayan jago bertarung. jago bertarung. Sehebat apapun bertarung. Bisa sehebat saudara-saudaraku di sini? Kamu benar. Sudah diambang maut masih keras kepala. Saudara-saudara, muncul dan tunjukkan diri. Semuanya bicara baik-baik. Bangsat. Pauge. Mereka terlalu sialan, mudah dikalahkan. Nyerah atau tidak? Cih bangsat kau tahu sialan di belakangku. Siapa? Kau berani sentuh aku. Kau sialan sudah tamat. Ayo. Telepon orang di belakangmu. Panggil mereka semua. Panggil sekaligus, supaya aku tidak perlu pergi. Berani kau sialan, tunggu saja. Kak, aku dipukul orang, cepat datang ke sini. Kau sialan, tunggu saja bangsat kau. Kan? Kau kenapa kau dipukul seperti ini? Dia. Berani sentuh adikku, aku tidak peduli siapa kau. Aku akan membuat keluargamu semua ikut mati. Bocah berani tidak menoleh, biarkan aku mengenali wajahmu.
Kamu. Bang, cepat serang dia. Aku mau dia berlutut dan minta maaf kepadaku. Diam. Apa maksudmu diam? Bang, kamu kenapa hari ini kok bisa gemeteran banget sih kayak burung puyuh? Cepat hajar dia. Minta maaf sama gua. Bang! Minta maaf sama gua. Jangan bikin gua mati. Maaf, ini salahku. Aku tidak seharusnya merebut wilayahmu. Sudah, berhenti merokok. Kurt Bao. Hari ini benar-benar salah paham. Aku benar-benar tidak tahu kalau yang dia maksud lawannya adalah Anda. Begini KTV itu beserta beberapa jalan di luarnya, semua akan kuberikan padamu. Bang, diam. Selain itu, aku juga akan menyerahkan 500.000 tunai. Anggap saja untuk minum teh saudara-saudara. Kita kan sudah kenal lama. Pergi sana. Terima kasih, cepat pergi, cepat. Kak Bao. Dengan menang dalam konfrontasi langsung ini, nama kita jadi terkenal lagi. Masih belum mau kembali? Aku pulang dulu untuk tidur. Kak Bao. Sialan bikin kesal. Dia cuma mantan narapidana. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Bang, apakah kita harus menelan begitu saja kekesalan ini? Menelan apa? Grup Rongsheng sudah memberikan ultimatum terakhir. Kalau kita masih tidak bisa menangani lidah Bao, mereka akan membuang kita ke sungai untuk jadi makanan ikan. Bang, aku tidak mau mati. Sekali lancung ke ujian, pantaslah dicap sebagai pencuri. Kali ini kita akan... Kak sudah pulang. Gimana urusannya? Lumayanlah. Kakak iparmu mana? Kayaknya masih tidur belum bangun. Kenapa? Ayo kita jalan-jalan berdua, ngobrol bentar. Erbao, kamu tanda tangan ini. Di sini ada rumah bernilai puluhan miliar mobil, serta perusahaan dengan pendapatan tahunan lebih dari 100 juta. Semua ini untukmu nanti cukup untuk sisa hidupmu, hidup enak dan berkecukupan. Kak, maksudmu apa ini? Kakak, selama ini badan sudah lama dihabiskan oleh minuman dan wanita. Aku sudah periksa ke rumah sakit. Seumur hidupku tidak mungkin punya anak laki-laki. Keluarga kita hanya mengandalkanmu untuk meneruskan garis keturunan. Tapi aku juga nggak butuh uang sebanyak ini. Kak, minta maaf sama kamu dan lebih lagi sama kakak iparmu. Nanti tolong gantikan aku jaga baik-baik kakak iparmu. Kak, sebenarnya ada masalah apa? Kakak selama ini untuk perusahaan melakukan terlalu banyak hal kotor. Ini balasan yang pantas untukku. Kamu bawa kakak iparmu pergi keluar provinsi. Jangan pernah kembali lagi. Aku nggak mau pergi kemana-mana. Kalau ada masalah, kita berdua hadapi bersama, lewati bersama. Jangan sampai kau berpikiran negatif. Erbao, kamu nggak tahu. Orang yang mau kubunuh adalah... Bang, kamu baik-baik saja? Sialan, jangan lari. Erbao, jangan kejar dia. Bang, Bang, kamu jangan bergerak dulu. Jangan bergerak. Aku akan telepon 120 untuk kamu. Jangan telepon. Aku tidak mati, mereka adalah. Tidak akan berhenti begitu saja. Cepat kamu tanda tangani ini. Kalau tidak, aku mati. Juga tidak akan bisa tenang. Aku tanda tangan. Bang. Bang, sadarlah. Ingat. Bawa istriku lari. Keluar dari provinsi. Jangan sekali-kali. Membalas dendam untuk aku. Balas dendam. Bang. Bang. Jangan sekali-kali. Membalas dendam untuk aku. Balas dendam.
Bang Bao sudah jelas, Zhao Kun yang menyuruh orang melakukannya. Aku ingat kamu pernah bilang, tanpa kekuatan bahkan hari-hari yang biasa adalah harapan yang mustahil. Langit Kota Rong harus berubah. Minggir. Kau cari masalah ya? Tahu nggak ini wilayah Zhao Kun? Daerah kekuasaan Kak Kun. Bangsat, gue sengaja cari Zhao Kun. Ingat baik-baik. Mulai hari ini adalah wilayah San Hebang. Semuanya, mulai sekarang San Hebang yang jaga kalian. Kalian semua jalankan bisnis dengan baik. Ini perusahaan kakak. Sial, lidah bau mati sendiri memang enak. Tinggalkan kekacauan ini. Kalau nggak pergi sekarang, kita akan ditangkap. Kalian siapa? Mau apa? Lihat. Aku bos baru perusahaan ini. Bos, sudah jam pulang. Saya duluan ya. Bukan manajer Wang. Saya sudah lihat pembukuan perusahaan. Banyak transaksi perusahaan yang sumbernya tidak jelas, terus ditransfer ke luar negeri, lalu terus diputar balik. Ini melanggar hukum. Mau lari kemana? Bos, apa maksud Anda? Ya mau. Makan anggap saya? Sekarang kakak saya sudah tiada. Semua uang perusahaan semuanya dioperasikan olehmu. Baik dunia hitam maupun putih sedang mengawasi. Kau berani kabur, maka tunggulah ajalmu. Bos, tolong saya tidak mau mati. Baik. Kalau begitu, semua yang kau ketahui ceritakan padaku. Sebenarnya hanya membantu mereka mencuci uang grup Rongsheng menjadi bersih, termasuk menyuap pihak berwenang, menyewa pembunuh, membunuh orang. Ada buktinya? Ada, pasti ada. Hanya saja bukti ini hanya bisa menggores kulit grup Rongsheng sedikit. Beberapa waktu ke depan masih banyak yang perlu kau lakukan. Tinggallah di Kota Rong. Jangan pergi kemana-mana. Baik, saya paham. Meskipun ada saksi dan bukti, tetap tidak akan melukai grup Rongsheng sedikit pun. Benar-benar raksasa ya. Kak Bao, tenang saja. Kak Du dan Kak Huo sedang sibuk merebut wilayah Zhao Kun. Setelah kita menguasai provinsi ini, cukup untuk membuat Rongsheng ini kewalahan. Kak Bao, jangan terus-terusan murung. Ayo, ke KTV baru kita hibur hati. Ayo Kak Bao. Cewek itu seru ya. Kak Bao, jatuh hati ya? Apa sih? Ini teman sekelasku. Cantik. Mari minum dan main bareng. Pergi sana. Pedas juga ya, aku suka. Kau cari mati ya. Ayo. Terima kasih. Kamu liar Bao ya? Lama tidak bertemu ya, Wang ya? Iya, sudah lama sekali. Dulu nilai kamu bagus banget. Tiba-tiba suatu hari kamu menghilang. Katanya kamu masuk penjara. Iya, ada sedikit masalah. Ngomong-ngomong, hari ini ada reuni SMA kita. Mau ikut nggak? Aku nggak usah ikut deh. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu, nggak tahu mau ngomong apa. Kita sudah lama tidak bertemu. Masa kamu nggak kangen sama aku? Dulu kan kamu itu pacar gelapku. Anggap aja ini buat mantan pacarmu. Kasih muka dong. Ayo. Teman-teman, aku mau angkat gelas. Hari ini mau makan apapun. Minum apapun? Semua tanggung jawabku. Wah, ketua kelas dermawan banget. Ketua kelas royal ya. Royal banget sih. Beberapa tahun ini kerja di mana sekarang? Lihat pakaian mereknya ini. Sama Porsche ini. Pasti sukses dong. Lumayan lah.
Ayahku buka pabrik, bekerja di bawah Kak Kun. Setahun cuma dapat beberapa juta, cukup untuk makan aja. Kak Kun yang main di dua dunia itu. Cuma injak kaki seluruh kota Rong bakal gemetar, Zhao Kun, Kak Kun itu. Ketua kelas sekarang sudah sukses. Apa masih nggak bisa lupa sama bunga kelas kita, Wang ya? Aku rasa soal ini harus lihat Wang Ya mau nggak. Wanita utama kita hari ini datang. Laki-laki di sampingnya siapa? Nggak tahu. Kalian pada diam aja ngapain? Ini Li Erbao. Masa nggak kenal? Kenapa narapidana ini diajak ke sini? Li Erbao sepertinya kita tidak diterima di sini. Ayo pergi. Tunggu dulu. Kita semua kan teman sekelas lama. Semua ini sama persis, seperti lebih dari 10 tahun yang lalu. Silakan duduk. Kalau sudah datang ya duduklah. Duduk. Li Erbao, dulu kan kamu yang paling pintar di kelas kita. Guru saja bilang, kamu pasti bisa masuk Universitas Huaking dengan mudah. Kok malah akhirnya masuk camp kerja paksa? Sekarang kerja di mana yang hebat? Akhir-akhir ini nggak ngapa-ngapain. Nggak kerja ya? Kamu dulu kan begitu sombongnya. Sekarang kok jadi terpuruk begini? Li Erbao cepatlah minta tolong pada ketua kelas. Keluarga dia kan punya perusahaan. Minta dia carikan kerja untukmu. Perusahaan keluarga kami nggak gampang masuknya. Jadi satpam saja, minimal sarjana. Kayaknya kamu. Nggak apa-apa, urusan ini nggak usah kamu pusingkan. Li Erbao, ngapain sih demi gengsi sedikit sampai menderita begini? Ambil contoh restoran mewah ini. Kalau bukan karena ketua kelas, seumur hidup kamu mungkin nggak bakal bisa masuk. Kita semua kan teman sekelas lama. Jangan bicara seenaknya dong. Gini aja, kamu hukum diri sendiri minum 3 gelas. Aku akan carikan kerja untukmu. Ke rumahku jadi penjaga pintu. Gimana? Cepat minum. Mantan narapidana seperti kamu. Jadi satpam saja sudah bagus. Orang seperti kamu ngapain peduli sama gengsi? Nah gitu dong. Kamu ini maksudnya apa sih? Sok-sokan apa sih? Masa ya lu masih ngira masih jadi murid terpandai kayak dulu? Bapak tahu Kun, bos besar di Rongcheng. Itu baru bos sejati. Orang kayak gua aja masih bisa angkat gelas buat dia di meja. Sedangkan sampah kayak lu cuman pantas di tempat sampah ngais-ngais sampah buat dimakan. Udah, cukup. Gue yang minumin gantinya. Wang Ya, udah bertahun-tahun jangan-jangan lu masih suka sama dia? Ngaco lo. Kita kan teman sekelas semua. Perlu sampai ribut kayak gini? Ngelihat dari Wang Ya, gua maafin lu sekali. Kalau lu masih berani nggak ngasih muka, jangan salahin gua kalau hubungan teman sekelas kita putus. Hubungan apa yang kita punya? Waktu lu ganggu Wang Ya dulu, lu lupa gua pernah hajar lu. Apa yang lu omongin? Kamu berani gua bunuh lu. Ayo! Coba sentuh gue. Gue ke toilet dulu. Udah lama banget kejadiannya. Ngapain lo angkat lagi? Kalau gua nggak angkat, dia bakal terus-terusan. Nggak apa-apa. Ayo kita lanjut minum. Nanti gue yang bayar. Ibunya sangat dermawan. Bangsat, berani-beraninya ganggu cewek gua. Bocah brengsek. Berani-beraninya ganggu cewek gua. Mau kasih obat lagi. Menurut lo, gimana penyelesaiannya? Lu ngomong sembarangan. Gue baru aja keluar dari toilet, langsung dipukulin sama lu. Terus gue bingung, langsung dilempar ke sini. Si bejat ini langsung pegang pantat gue. Mau pakai ini ngeracunin gue lagi. Saksi sama barang bukti ada semua. Masalah ini gimana penyelesaiannya? Lu ngerjain gue mau lapor polisi. Boleh juga. Ya udah, biar tim penegak hukum yang datang. Lagi pula di sini ada sidik jari lu. Lihat aja nih, yang ditangkep lu atau gua? Gue juga punya backingan. Lu berani ganggu gue? Nggak takut gue habisin lu? Punya backingan? Siapa? Huayang Shangmao. Kakasih, Huayang Shangmao itu gue pernah dengar. Modal daftarnya cuma 1 juta. Cuman preman kecil doang kok. Bangsat lu. Lu, berani-beraninya nipu gue. Lu tahu kakak gue siapa? Zhao Kun, kakak Kun. Kak, gue juga orangnya kakak Kun. Berarti kita ini orang dalam malah saling serang. Dasar. Lu pantas nyebut kakak Kun sebagai kakak lu? Kakak, gue salah. Gue kan gak pernah nyinggung kakak. Tolong, lepasin gue. Keluarga gue kaya. Gue kasih duit. Gue punya banyak duit. Recehan lu emang gue nggak minat.
Karena lu pegang cewek gue, ya gue juga pegang cewek lu ya. Biar puas. Dik, ikut kakak jalan-jalan yuk. Kakak punya banyak barang, pasti bikin lu senang. Pergi sana! Jangan maunya enak doang, ayo. Ketua kelas, tolong selamatkan Wang ya. Diam, gue nggak berani lawan orangnya Kakak Kun. Siapa yang berani mukul saya? Bauge. Kamu kan kecelakaan, kamu kenapa di sini? Kamu anjing ya, lihat wanita langsung goyang-goyang ekor. Kamu terkejut saya belum mati? Tidak, Bauge. Ada apa? Kamu bilang ke Zhao Kun, suruh dia tunggu. Saya akan menghitung dengan dia. Suruh dia bersihkan lehernya dan tunggu saja. Pergi. Baik, Bauge, cepat. Bos Gao, ini tempatmu. Tapi saya malah dipukul. Harusnya kamu kasih penjelasan. Ganti kamu 1.000 yuan, pergi. Bos Gao, dia berani marahin saya seperti ini. Keluarkan dia. Bangsat! Bagaimana kamu bicara dengan kakak saya? Kakak. Pergi. Baik, saya pergi sekarang. Bauge, Chelsea yang tadi. Sembunyikan barang ini di toilet. Bikin masalah, biar menarik orang. Dengar-dengar orang dari tim penegak hukum akan datang segera. Oke. Urusan ini serahkan ke saya. Kamu ajak teman-teman sibuk duluan. Terima kasih kamu menyelamatkan saya. Benar-benar orang hebat tidak menunjukkan diri. Li Erbao, tak disangka kamu di antara teman sekolah lama kita yang paling sukses. Mana ada. Saya masih ada urusan. Kamu makan duluan. Hari ini saya traktir makan. Wang ya, dia tadi begitu menyelamatkan kamu. Pasti masih suka kamu. Kamu harus ambil kesempatan ini. Jangan bicara sembarangan, kita hanya teman sekolah. Soal masa depan, siapa yang tahu? Apa katamu? Li Erbao sama sekali tidak terluka. Iya, dia bilang mau menghabisi kita semua. Sial, kita celaka. Si pembunuh itu akan datang lagi untuk kita. Kak, bagaimana kalau kita kabur saja? Kita bereskan barang-barang, lalu kabur keluar provinsi, Kak. Dasar pengecut, kenapa aku punya adik yang tidak berguna sepertimu? Kamu bilang kamu tidak takut. Bagaimana dengan urusan yang kuminta? Sudah selesai, rapi sekali. Pasti tidak ada yang tahu. Bagus. Halo Zhao Kun. Wah, ini bukan Kak Bao. Bagaimana tempatmu? Apa sekarang sudah disegel oleh tim penegak hukum? Belum juga, tapi aku dengar tim penegak hukum akan pergi ke tempat lain. Oh. Tempat apa? Sepertinya namanya Grup Sheng Kun. Itu kan perusahaanmu ya? Ada yang melaporkan di sana, katanya menyimpan senjata ilegal. Tim penegak hukum mungkin tinggal 20 menit lagi sampai. Zhao Kun, ayo kita main game. Game apa? Kalau kamu bisa menemukan barang yang disembunyikan, berarti aku yang salah lapor. Tapi kalau kamu tidak bisa menemukannya, kamu akan didakwa menyimpan senjata ilegal. Sisa hidupmu. Makan nasi dari pemerintah saja. Li Erbao, kamu mau bertindak sekejam ini? Game dimulai. Gimana Kun? Li Erbao kan? Udah ditangkap masuk penjara, kerjaanku ini rapi kan? Kun, ngapain lu mukul gua? Mereka udah nemuin barang yang lu sembunyikan dan udah disimpan di perusahaan kita. Nggak mungkin. Bodoh, masih ngomong diam-diam tanpa ketahuan, bangsat. Kun, nggak mungkin lah, Kun. Bang, mending kita kabur aja. Gue nggak mau masuk penjara, Bang. Bangsat, kalau bisa kabur, lu pikir Rongsheng Group bakal lepasin kita? Cepet panggil orang, geledah seluruh gedung, harus nemuin barang itu. Kalau nggak ketemu, kita semua bakal hancur. Oke, ayo. Cepetan! Sial, tinggal 5 menit lagi, masih belum ketemu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Bajingan, nggak angkat telepon. Bang, udah digeledah seluruh gedung, nggak ketemu. Li Erbao, lu ini beneran nyimpen barang nggak sih? Lu cuma bohongin gue aja ya? Iya nih, kalau gitu buka laci pertama di tangan kirimu. Lihat di dalamnya ada selembar kertas nggak? Nah,
sekarang percaya kan? Lihat lu panik kayak monyet. Pasti lu belum nemu kan? Li Erbao. Kalau jagoan, hadapi gue langsung. Main licik gini, laki-laki apaan sih? Hadap langsung pun lu nggak bakal menang. Gue kasih clue dikit. Barang ini disembunyiin di barang besar yang baru lu beli. Gue tahu, lu nyimpen di mobil gue. Cepat, ikut gue turun. Kamu bagasi, kamu bawah mobil. Ketemu. Baguslah sudah ketemu. Ketemu jadi nggak perlu masuk penjara. Li Erbao, barangnya sudah aku temukan. Lu nggak bisa nipu gue lagi. Benarkah? Coba lihat sekelilingmu sekarang. Apa maksudmu? Lu mau nakutin gue lagi? Aku kasih tahu. Serbu! Taikan senjatamu, kalian sudah dikepung. Pak, salah paham. Ada yang melaporkan kalian melakukan transaksi senjata. Kami sudah menunggu kalian lama. Li Erbao berani-beraninya lu nipu gue. Bahkan jadi hantu pun aku nggak akan lepaskan lu, bangsat. Kakak, aku sudah balas dendam untukmu. Kamu nggak izinkan aku melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi aku cuma bisa menyerahkan Zhao Kun ke penjara. Kakak, alasan aku berjuang mati-matian sepenuhnya untuk keluarga kita. Tapi sekarang kamu sudah pergi. Gimana aku harus hidup nanti? Erbao, kamu masih punya aku. Kakak ipar. Siapa? Aku adalah manajer umum grup Rongsheng. Bai Bang. Kamu bisa panggil aku Bos Bai. Kamu cukup bagus. Sekali bertindak langsung membuat Zhao Kun tidak bisa bangkit lagi selamanya. Aku sangat lumim. Ada apa? Aku bisa kasih kamu satu kesempatan untuk jadi anjingku. Gimana, tertarik? Kamu harus tahu, bukan sembarang orang bisa jadi anjing. Kamu yakin banget aku mau jadi anjingmu? Uraru, aku the best team so ini Zhao Kun mungkin penjara. Aku juga bisa bikin grup Rongsheng kalian bangkrut. Cuma modal kamu. Lagi pula, kamu kayaknya salah paham. Grup itu grup, aku itu aku. Tapi aku malah pengen banget kamu bisa bikin Rongsheng bangkrut. Apa maksudmu? Yang suruh bunuh kakakmu, Li Dabao, adalah bos besar Rongsheng. Kamu belum level buat hadapi dia. Tapi, kalau kamu bisa buktikan nilai dirimu, aku bisa bantu kamu. Oke, coba jelasin. Bos di kota sebelah, Jiang Hai si botak sama bos di kota Hu, Yang Wu. Mereka itu tangan kanan kiri bos besar. Selesaikan mereka baru kamu layak ikut main. Gimana aku tahu semua yang kamu bilang ini? Bukan cuma mau pakai aku. Kamu pegang Wang Jianli, saksi kunci Rongsheng. Pasti mereka udah incar kamu. Halo? Gawat bang, di luar bar kita tiba-tiba dikerumuni banyak orang. Bawa senjata semua. Kamu, cepat balik. Oke, aku tahu. Mbak, lepasin. Aku nggak lepas. Kamu mau berantem lagi, jangan pergi ya, terlalu berbahaya. Kalau aku nggak pergi, siapa yang balas dendam buat kakak? Kalau kakakmu masih ada, pasti dia nggak bakal izinin kamu balas dendam. Ayo kita pergi dari kota Rong, sembunyikan identitas, hidup tenang, oke? Aku akan beri kamu anak. Jangan ngomong sembarangan, kamu itu istri kakakku. Kakakmu bilang, kalau dia udah nggak ada, aku jadi wanita kamu. Bahkan mati pun, aku tetap mau balas dendam. Soal yang lain, nanti aja dibahas. Aku ikut sama kamu. Apa? Bang Bao, ada apa? Li Erbao, ini sarapan yang kubawakan untukmu. Diam aja ngapain? Nanti dingin jadi nggak enak. Oh, makasih ya. Kok tiba-tiba datang? Kita sudah lama tidak bertemu. Aku datang buat ketemu. Enggak boleh. Masa enggak diterima? Enggak. Bang Bao, orang-orang di luar itu... Wang ya, kamu makan aja. Di dalam kamar, aku masih ada urusan.
Habiskan makan dulu baru pergi. Dek, dia itu preman. Kamu ini bunga kecil yang polos ya, sudah pasti nggak bakal ada hasilnya sama dia. Kamu bilang dia preman. Masa sih? Dulu dia ranking 1 sesekolah. Bahkan juga murid teladan. Tutup. Minggir sana. Li Erbao, serahkan Wang Jianli ke gue. Li Erbao, bukannya kamu yang ngejegal Zhao Kun? Merasa dirimu hebat banget ya? Sekarang malah jadi pengecut. Kalau kamu takut, mending pulang minum susu. Bangsat. Mau apa? Bukan Kak Bao, kita udah dihina segitu parahnya. Kita masih mau nahan apa lagi? Pengecut! Dasar nggak berani keluar. Ke belakang cari bubuk cabai, tambahkan bubuk kapur, lalu aduk jadi satu. Kak Bao, ini maksudnya apa? Langsung aja pergi. Kamu nggak percaya, Kak Bao? Li Erbao, cepat keluar. Kalau enggak, gue hancurin tempatmu. Li Erbao, yang mereka cari itu Wang Jianli itu siapa sih? Mending kita serahkan aja dia. Orang di bawah kebanyakan banget. Kalau kamu takut bisa sembunyi di belakang. Siapa bilang aku takut? Aku cuma merasa nggak perlu berantem sama preman-preman ini, sangat berbahaya. Sudah, Wang Jianli itu saudaraku. Aku nggak akan menyerahkannya. Kak Bao, ada masalah. Li Erbao, gue hitung sampai 10 sekarang. Kalau kamu nggak serahkan orangnya, gue hancurin tempatmu. Dasar! 10, 9, 8. Kak Bao, semuanya sudah siap 7, tinggal tunggu perintahmu saja. 6. Urusan ini ku berikan padamu. Baik. Jangan kayak orang bodoh terus menghitung di sana. Akhirnya kau berani keluar juga, brengsek. Dari nada bicaramu harus berani tabrak-tabrakan sama gue ya. Tabrak-tabrakan kau pantas? Bangsat, sudah lama nggak ada yang berani sama gue bicara seperti ini. Saudara-saudara, hancurkan. Serang, ayo. Hancurkan, ayo. Wah, kau benar-benar berani keluar ya, brengsek, serang mereka. Kau main curang sama gue, brengsek, serang dia. Kalian tunggu saja, gue nggak akan membiarkan kalian. Kami nungguin, brengsek. Bangsat. Kak Bao, pertarungan hari ini seru banget ya. Begitu lada ditaburkan, mereka langsung tidak bisa bergerak. Aku langsung maju dan menghajar mereka dengan 2 pukulan. Kupikir hari ini bakal ada pertarungan sengit. Ternyata dengan satu ide dari Kak Bao, mereka langsung ditaklukkan. Memang jagoan itu Kak Bao, keren banget. Li Erbao. Tadi dia bilang kamu main di dunia hitam, aku tidak percaya. Sekarang kamu benar-benar berubah. Dulu kan kamu bilang kamu mau masuk Universitas Huaking untuk mengharumkan nama keluarga. Sekarang kenapa jadi? Nona Wang, Erbao sudah dewasa. Jalan mana yang akan dia tempuh itu pilihannya sendiri. Kamu sendiri yang bilang. Wang ya. Aku bukan lagi murid seperti dulu. Aku harus membalas dendam untuk kakakku. Aku harus membela saudara-saudaraku. Jadi aku harus menempuh jalan ini. Kamu tahu betapa berbahayanya ini. Masa depanmu sebenarnya sangat cerah. Sudahlah, jangan lanjutkan. Aku tidak akan ikut campur lagi. Sekarang kalau kamu kejar masih belum terlambat. Mau kejar apa? Aku dan dia sekarang sudah orang dari 2 dunia yang berbeda. Kalau kamu juga merasa ini berbahaya, aku akan mengantarmu keluar provinsi agar kamu hidup enak. Aku bukan bunga rapuh di rumah kaca. Hanya kamu yang bisa memberiku rasa aman yang penuh. Kakak ipar. Kak Bao, ada orang kirim setumpuk uang tunai di bawah. Sepertinya dari si botak. Buka, biar aku lihat. Kak Bao, ini pasti si botak itu ngalah. Dia kirim uang buat kita. Wadah. Apa yang tidak? Saudara-saudara, yang mau pergi sekarang, bisa ambil sejumlah uang, bisa langsung pergi sekarang. Kak Bao, maksudmu apa? Si botak itu ngasih kita duit, bukannya itu bagus. Kok lu kelakuannya kayak kita mau bubaran gitu? Kita baru aja ngalahin Zhao Kun. Wilayahnya aja belum sepenuhnya kita kuasai. Si botak itu punya lebih banyak orang, duit, dan pengaruh. Menurut lu kenapa dia mau ngalah sama kita? Bukan, kalau lu tahu cepetan bilang dong. Ini duit buat nyawa kita. Mulai hari ini, si botak bakal ngelakuin apa aja buat ngancurin kita. Jadi di antara kita saudara-saudara ini, mungkin ada yang bakal gugur. Tiga orang yang kalian pengen ambil duit ini dan pergi. Gue nggak bakal nyalahin kalian. Kakak Bao, ngomong gitu mah merendahkan kita bang. Kita kan sama-sama hidup di jalanan. Siapa sih yang takut sama hal kayak gini? Kakak Bao, kita tetap sama kayak dulu.
Menyusuri gunung berpisau dan lautan api, kami temanin kakak. Ikutin kakak Bao. Nanti kita hidup enak dan mewah. Oke, saudara-saudara, kita bagi duit ini. Saya nggak bakal sia-siakan kalian. Kalau gitu kakak Bao, saya nggak sungkan ya. Makasih kakak Bao. Kakak Bao. Makasih kakak Bao. Boleh ikut bagi nggak? Walaupun kita baru kenal, tapi kita juga saudara. Ambil aja. Makasih ya kakak Bao. Bagi duit. Ini punya gua. Gue tahu satu orang, dia pegang. Bahan hitam si botak dan kawan-kawannya. Berapa? Namanya Wang Xianggui. Dulu dia bos di Jianghai, didukung sama Rongsheng, terus jadi sasaran si botak. Anak buahnya pada mati semua, kakinya dipatahin sekarang ngemis di jalan. Istrinya dipaksa nari di klub malam. Si botak juga nggak ngizinin dia bunuh diri. Kalau enggak anak perempuannya bakal dibunuh. Dasar si botak, bangsat banget sih. Lebih baik mati terhormat daripada hidup terhina. Barang yang dipegang orang ini, seberapa pentingnya? Gue kurang tahu pasti, tapi gue denger si botak juga nggak pernah bunuh dia. Mungkin juga takut sama barang yang dipegangnya. Oke, cari orangnya. Orang baik hati, kasih sedekah dong. Orang baik hati, kasih sedekah dong. Saya udah kelaparan. Pengemis bau dari mana ini? Pergi lu. Orang baik hati, tolongin saya. Makasih orang baik hati. Makasih orang baik hati. Mau balas dendam? Balas dendam apa? Aku tidak punya dendam. Wang Xianggui, aku datang untuk membantumu menjatuhkan si botak. Kamu salah orang. Aku bukan Wang Xianggui. Datang untuk membantumu menjatuhkan si botak. Saudaramu dibunuh. Istri dipaksa menjual diri. Kamu sekarang berakhir seperti hantu ini. Kamu rela saja si botak menganiayamu? Kalau aku jadi kamu. Bahkan jika tulang-tulangku patah semua. Bahkan jika gigi di mulutku dicabut satu persatu, aku akan menggunakan tanganku. Dengan keras mencabut hati dan jantung musuhku, menggali semuanya keluar. Aku tidak seharusnya membuang waktu dengan pengecut seperti kamu. Kamu sama sekali tidak mengerti. Kamu tidak tahu seberapa besar kekuatan si botak. Tidak tahu latar belakangnya seberapa menakutkan. Aku tahu, bukannya itu grup Rongsheng. Aku cepat atau lambat akan menghancurkan grup Rongsheng, menginjak-injaknya di bawah kaki. Seperti dulu, musuh-musuh yang dikalahkan. Kita pergi begitu saja. Dulu pernah jadi bos, semua punya semangat. Kamu bilang dia dibully begitu oleh si botak. Kenapa dia tidak memilih bertarung mati-matian? Kenapa tidak memilih bunuh diri? Maksudnya Anda? Dia pasti punya kelemahan. Dokter, ini biaya pengobatan Shanshan. Sisa uangnya akan kucarikan lagi. Bapak Wang, utang Bapak ke rumah sakit sudah lebih dari setahun. Kalau hari ini uangnya belum dibayar juga, kami terpaksa menghentikan pengobatan putri Bapak. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan Shanshanku. Kalau tidak, lihatlah apapun di tubuhku yang berharga, bisa dijual semua. Aku cuma mohon tolong selamatkan Shanshanku. Aku juga benar-benar tidak sanggup. Aku mohon padamu. Bapak Wang, jangan begitu, kumohon. Sudah. Uangnya aku yang bayar untuknya. Di kartu ini ada 1 juta yuan, pinnya 6 angka 8. Cukup untuk menyembuhkan penyakit putrinya? Cukup, cukup. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Bangunlah. Tapi aku tetap tidak bisa bicara. Kalau aku bicara, seluruh keluargaku pasti mati. Wang Xianggui, aku bisa jamin padamu, aku akan membawa orang sendiri untuk menyelamatkan istrimu. Lalu aku akan memberimu uang yang banyak, agar kau bisa membawa istrimu dan anakmu ke luar negeri. Aku jamin sisa hidup kalian akan damai dan bahagia. Kalau kau tidak berniat balas dendam, ya sudah. Tapi ku beritahu kau, aku pasti akan membawa anak buahku untuk menghancurkan grup Rongsheng sendiri. 1 juta yuan tadi, aku kasih karena kasihan pada gadis kecil itu. Gratis untukmu. Pergi. Tunggu, asalkan kau mau berjanji menyelamatkan istriku, barangnya bisa kuberikan padamu. Yang G kali ini kita telah korupsi 600 juta dari grup. Jangan-jangan ada masalah? Takut apaan sih? Barang itu dirampok di tengah jalan, kita bisa apa? Barangnya sendiri sudah tidak bersih. Atasan juga tidak berani menyelidiki secara terbuka. Nanti kamu tidak bilang, aku tidak bilang. Siapa yang bisa tahu? Kedua orang ini berani sekali ya. Berani mencuri barang grup Rongsheng. Ditambah lagi dengan bukti video yang ada di tangan. Seharusnya ini adalah senjata ampuh. Halo Direktur Bai, aku sekarang punya beberapa video di tangan. Tidak tahu apakah Bapak tertarik? Ceritanya begini.
Aku kira apa barang berharga. Li Erbao, kamu terlalu naif. Grup Rongsheng menguasai urat nadi ekonomi seluruh provinsi. Jaringan hubungannya melampaui bayanganmu. Benar-benar mengira barang kecil ini bisa membuat grup bangkrut. Kamu mungkin baru saja mengeluarkannya, sudah akan dibunuh. Aku tahu. Kamu tahu, kalau begitu, Bukti-bukti yang ada di tanganku sekarang mungkin tidak bisa menjatuhkan grup Rongsheng. Tapi jika grup Rongsheng sedang dalam krisis, itu pasti adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Aku hari ini menelepon Bapak hanya ingin memberitahu, Bapak aku sudah punya kesempatan untuk menggulingkan grup Rongsheng, meskipun hanya sedikit. Kamu sebagai mitra, apakah mau mendukungku? aku semakin mengagumimu. Aku kirimkan lokasinya. Kita ketemu dan bicara. Ini dia. Siapa yang menyuruhmu masuk? Cepat pergi. Longeu, aku adalah Bai Bing. Bai Bing, ikuti saja aku. Aku akan kasih kau saham Rongsheng. Bikin kau jadi pemegang saham. Dividen setahunnya bisa ratusan juta. Kadang. Lepaskan aku. Aku nggak mau kayak gini. Ini bukan urusanmu. Kau mau mati? Kak, kayaknya aku pernah lihat kau sebelumnya. Wajahmu sangat familiar. Apa kau pernah muncul di TV? Ayo, kita foto bareng. Biar aku bisa pamer nanti. Gila. Tadi aku minta tolong. Kok diam aja? Tuli ya. Siapa yang izinin kau keluar lagi? Aku bukan bawahanmu. Nggak berhak suruh-suruh aku. Ngerti? Aku ngerti. Siapa tadi itu? Kayaknya posisinya lebih tinggi dari kamu. Orang tadi namanya Xie Dong, bos besar grup Rongsheng. Dia juga yang perintahkan bunuh kakakmu, dalangnya. Kalau kamu kejar dia sekarang, mungkin masih bisa bunuh dia. Di tempat umum nyawa ditukar nyawa tidak sepadan. Dia itu bos besar grup Rongsheng, kekayaannya ratusan miliar. Kamu bilang tidak sepadan? Di matku dia sama sekali bukan bos. Dia cuma semut yang akan kuinjak-injak. Semangatmu tinggi sekali. Mungkin kamu memang punya kesempatan gulingkan Rongsheng. Katakan, apa urusanmu memanggilku ke sini? Kalau mau hadapi Xie Dong, harus singkirkan dulu tangan kanannya. Tuzi dan Yang Wu. Ini data mereka berdua, termasuk wilayah kekuasaan dan jumlah anak buah, serta tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Baik. Kamu sudah mau pergi? Kalau aku nggak pergi, ngapain aku tinggal di sini? Xie Dong yang membunuh orang tuaku. Aku masuk ke Rongsheng cuman untuk balas dendam. Asal kamu bisa menjatuhkan Rongsheng, aku bisa kasih semua yang kumiliki, termasuk diriku sendiri. Bang Botak, kencang nggak? Enak. Yang kurang ajar itu berani masuk ke tempatku. Sialan, pergi sana. Saudara, bicaralah baik-baik. Bung, bicara baik-baik saja. Kalau mau uang, sebut saja harganya. Aturannya aku tahu. Keluar nanti aku pasti tidak akan bocorkan. Kalau bukan uang, berarti mau balas dendam. Aku tidak tahu salah di mana sampai membuatmu marah. Aku minta maaf padamu. Aku bahkan bisa bersujud padamu. Buka matamu. Aduh, aku tidak berani. Aku tahu aturan di jalanan ya. Kalau melihat wajahmu setelah membuka mata, nyawaku bisa hilang. Kumohon, kasihanilah nyawa hina ini. Aku suruh kamu buka mata. Lihat siapa yang datang. Li Erbao, kenapa kamu datang? Memangnya aku tidak boleh datang? Bukan, maksudku datang kok tidak bilang-bilang dulu. Aku juga bisa menjamu kalian dengan baik. Jangan banyak omong ya. Kamu tahu untuk apa aku datang ke sini. Kupikir apa? Masalah ini paling-paling memenjarakanku beberapa bulan saja. Rongsheng bisa menyelamatkanku keluar. Kalian ini buat apa sih? Kalau dengar perkataanmu, kamu tidak takut video ini bocor ya? Di dalam video ini ada bos besar grup Rongsheng, Kak Dong. Kalau kamu memang mau memperbesar masalah, Kak Bao juga tidak akan untung. Kalau begitu, aku beritahu kamu bagaimana kalau aku punya video lain. Isi videonya adalah kamu menginap dengan seorang wanita bernama Xiaodi. Kalau aku tidak salah ingat, wanita bernama Xiaodi ini seharusnya adalah selingkuhan Kak Dong, kan? Kamu pikir Kak Dong tahu soal ini tidak? Kalau Dongge benar-benar tahu soal ini, tahu kamu menginap dengan selingkuhannya, kamu bakal berakhir kayak apa?
Bauge. Jangan serakah, nanti bisa ketemu lagi. Kita belum sampai ke tahap saling bunuh. Itu tergantung sikapmu. Kamu sebut harganya, berapapun boleh, asal kamu hapus videonya. 10 juta. Hah? Boleh, tapi bagaimana kamu jamin bisa hapus videonya? Halo? Aduh. Bukan kamu nawar sama kami? Aku kasih, sekarang juga aku kasih. Tuzige memang royal. Bauge, video itu. Video apa? Bukannya uang ini karena kita langsung akrab lalu kamu kasih hadiah untukku? Ada satu hal lagi. Tempat spamu ini tutup selama seminggu. Mengerti? Maksudnya apa? Aku tanya, kamu mengerti? Mengerti. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Lain kali hati-hati, paham? Iya. Bangsat, level apa sampai pakai kalung yang sama kayak aku? Bangsat, sekumpulan sampah. Cuma 3 orang ini bisa masuk seenaknya. Yang jaga pintu makan tai ya? Tuzige, mereka terlalu ganas. Kami nggak bisa nahan. Sampah. Bang Bao, kamu ini luar biasa hebatnya. Semudah itu, langsung mengatasi si botak. Ambil 10 juta dari dia. Dia bahkan tidak berani protes. Kita selanjutnya pergi ke klub poli ini. Temui Yang Wu. Oke, Bang Bao. Ada apa, Lao Huo? Wajahmu cemberut. Kenapa? Yang Wu kan pengaruhnya sangat besar. Bagaimana kalau kita pertimbangkan matang-matang? Tunda dulu. Kenapa harus pertimbangkan matang-matang? Ini tidak seperti kamu bisa bilang begitu. Dulu kan kamu bawa golok dan langsung menerjang masuk. Kenapa sekarang berubah? Enggak, aku cuma takut terlalu berbahaya. Berbahaya? Kalau gitu kamu jangan masuk. Kamu jaga belakang, kami berdua yang masuk. Halo Xiedong, Bang Bao dan kawan-kawan sudah pergi ke tempat Yang Wu. Ku dengar kalian sudah menemui si botak. Li Erbao sebenarnya cari kelemahan apa darinya? Mau tahu? Kau ini tanya sendirilah. Huo Duanshan, kau jangan lupa, istri dan anakmu masih kami tahan. Hanya ini yang bisa ku kasih tahu. Kalau sampai berkonfrontasi, ya sudah kita semua mati. Bang Bao. Maaf. Bang Bao selalu merasa Lao Huo agak aneh. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dari kita. Menurutmu jangan-jangan dia berhubungan dengan Rongsheng? Jangan asal ngomong. Lao Huo kan saudara seperjuangan kita. Aku percaya dia. Tapi, jangan-jangan ada yang ditutupi? Kamu ini. Baiklah, kita sekarang pergi dulu temui Yang Wu. Ayo. Masa kamu berani bunuh aku? Coba tebak, berani atau enggak? Jujur saja, aku udah tahu kalian bakal datang hari ini. Di luar udah ada 70-80 orang teman yang siap siaga. Hari ini kalian pasti mati. Rupanya aku meremehkanmu. Menurutmu, cuman segini orang bisa menghentikanku? Li Erbao, aku tahu kamu jago. Tapi apa kamu nggak mikirin kakak iparmu? Mereka tinggal di kompleks dekat SD percobaan kan? Blok 5, Unit 2, iya kan? Yang Wu, kamu nggak punya kode etik. Kode etik nggak penting di dunia hitam. Yang penting adalah kekuatan. Li Erbao, kekuatanmu masih belum sebanding denganku. Kecerobohanmu cuman akan menyeret keluarga temanmu. Ngerti? Berhentilah. Kamu nggak bisa menang melawanku. Baik. Coba lihat ini. Wah, barang-barang ini si botak udah kasih tahu dari tadi. Nggak berguna, Li Erbao. Kamu aja nggak bisa lawan aku, masih berani datang sendiri. Apa otakmu udah rusak? Suruh mereka semua keluar dulu. Kamu pikir gue ini takut sama ancamanmu? Berani sentuh gue, serang. Jangan ada yang mendekat. Masih mau nakut-nakutin gue? Gue kasih tahu. Lihat siapa yang nakutin siapa. Kayaknya lu udah gila. Masih ada hal yang lebih gila lagi. Mari kita bicarakan soal uang 100 juta milik Xiedong yang kamu korupsi. Jangan ada yang bergerak. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu?
6 tahun yang lalu, Rongsheng Group punya satu kiriman barang yang akan dikirim ke luar negeri lewat laut lepas. Tepat pada saat itu, muncul sekelompok bajak laut, dan mereka tahu persis waktu dan lokasi barang-barang itu tiba di laut lepas. Cukup, jangan lanjutkan. Masih ada lagi. Agustus tahun lalu, Siedong diserang di barat daya. Dan kamu, bulan Juni, diam-diam pergi ke barat daya. Kamu bilang Siedong dia tahu soal ini? Cukup, diam. Pak Bao, aku mohon padamu. Pak Yang, pergi! Semuanya pergi, keluar. Pak Bao, aku pikir urusanku ini dilakukan dengan sangat rahasia. Bagaimana sebenarnya kamu mengetahuinya? Baru saja aku dan saudaraku baru keluar dari pusat spa botak. Kamu tanya bagaimana aku tahu? Sial, bajingan. Pak Bao, katakan saja berapa yang kamu mau. Oke, kamu juga orang pintar. Aku tidak minta banyak segini. 40 juta. Uangi ini, aku khawatir kamu punya nyawa minta, tapi tidak punya nyawa untuk menghabiskannya. Sudah, urusan ini tidak perlu kamu khawatirkan. Bukti-buktinya sudah kusimpan di tempat yang sangat aman. Kalau aku benar-benar celaka, semua orang di jalanan akan melihat isi di dalamnya. Makasih. Masih perlu minta tolong satu hal. Siapkan mobil untukku, lalu antar kami berdua keluar dari klub malammu ini. Sudahlah, Bao adalah teman saya. Kita akan mengantar dia keluar. Sudahlah, kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Bos, kejar dia. Sudahlah, semua berhenti mengejar. Cari botak dan bawa dia ke saya. Aku akan tanya bagaimana dia mengkhianati saya. Ya. Bao, sekarang saya merasa seperti sedang bermimpi. Seperti sedang bermimpi, itu adalah Yang Wu dan Botak, bos yang mendominasi dunia jalanan selama lebih dari 10 tahun. Tapi saya dan Lao Hu mengancam mereka dengan pisau. Sangat menegangkan. Mereka hanya pion. Lawan Gide yang sebenarnya adalah Hidong. 50 juta yang kita dapat hari ini, sepertinya juga tidak mudah untuk digunakan. Uang tidak penting. Ini 50 juta, Bao. Masih tidak penting? Sebenarnya yang paling penting bagi kita adalah memancing hubungan antara Botak dan Yang Wu, membuat mereka bertikai internal. Tapi jika Yang Wu hanya telepon Botak, telepon dia, bukankah dia akan tahu ini adalah tipuan kita? Haha. Kamu bilang Botak tidur dengan wanita Siedong ini hal yang mematikan, kan? Yang Wu mencoba membunuh Siedong itu juga hal yang mematikan. Kamu pikir di antara mereka akan mengatakan yang sebenarnya kepada satu sama lain? Mereka mungkin akan membuat alasan sembarang untuk mengelak. Lalu mulai saling curiga, mulai bertikai internal. Benar, tapi ini hanya langkah pertama. Lihat, saya bisa bermain-main di antara mereka sesuka hati, dan mereka masih menghormati kita dengan sangat. Lalu apa yang akan Siedong pikirkan? Siedong akan berpikir mereka telah bekerja sama dengan kita. Dan sekarang saya memiliki cukup bukti terhadap mereka, memiliki kelemahan mereka. Jika saya tidak senang, saya akan membocorkannya. Mereka tidak akan berani melakukan apa-apa pada saya. Jadi mereka akan bersatu untuk melawan Siedong. Haha, aduh. Bao, bagaimana otakmu bisa seperti ini? Sangat tidak normal. Semua orang dipermainkan olehmu. Sekarang, kita hanya diam-diam melihat. Melihat orang-orang ini saling serang. Kak Yang, aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Omong kosong, kamu tidak mengkhianati aku. Si bajingan Li Erbao itu, bagaimana dia bisa tahu semua ini? Kak Yang, aku benar-benar tidak. Aku tahu, pasti Wang Xiangwei, anak haram itu yang melakukannya. Apa katamu? Kak Yang, pasti Wang Xiangwei. Dia juga senior di dunia hitam. Sudah lama melawan kita. Pasti dia tahu hal-hal itu. Mungkin memang dia, sialan. Kalau saja dulu, aku harusnya langsung habisi dia. Kalau kamu, apa kelemahanmu sampai bisa digituin si brengsek itu? Ini aku. Hati kan dasar. Aku pernah tidur dengan Xiaodi, pacar Siedong itu. Kamu ini dasar pacar Siedong berani kamu sentuh? Xiaodi awalnya pacarku, aku yang kasih ke Siedong. Sudah Botak, sekarang kita semua di perahu yang sama. Suruh anak buahmu cepat berkemas, siap-siap kabur. Kamu dan aku sekarang langsung temui Siedong. Temui Siedong? Itu bunuh diri.
Zedong sekarang belum tahu detailnya. Kita harus tenangkan dia dulu. Nanti kalau benar-benar mentok, kita berdua gabungin tenang habisi dia. Kalau nanti urusan ini terbongkar, bagaimanapun juga mati. Mending sekarang kita ambil risiko. Oke, gas. Dongge. Si botak itu dan Yang Wu. Dihina langsung oleh Li Erbao itu, bahkan tidak berani buang angin. Kalau bilang tidak ada yang aneh, aku tidak percaya. Ini sudah 1 jam. Mereka belum sampai. Menurutku mereka sedang berunding. Bagaimana caranya memberontak? Dongge, bagaimana kalau kita menyerang duluan? Dongge. Wah, ada apa ini? Jatuh waktu jalan, sakit tidak? Dongge, maaf, saudara membuatmu malu. Jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Si anjing Li Erbao itu, entah dari mana dia dapatkan puluhan video yang merekam kita-kita, biasanya berkumpul, minum pil dan main perempuan. Lalu juga video memukuli orang sampai cacat. Intinya, kita semua pada dasarnya sudah terekam semua. Omong kosong, siapa yang punya video itu? Aku juga tidak percaya. Tapi dia memang punya. Sungguh tidak masuk akal. Kamu tanya Dongge percaya tidak? Dongge, percayalah padaku. Biarkan aku pergi, bunuh Li Erbao itu sendiri. Baik, sekarang juga kita bertindak. Tangkap dia ke sini. Tapi Zhang Tao yang bertindak. Kamu tidak boleh ikut campur, mengerti? Dongge aku, hehehe. Nanti aku ingin melihatmu berhadapan langsung dengan Li Erbao. Yang Ge Zedong ini sudah jelas dia nggak percaya kita. Kalau beneran bawa Li Erbao ke sini, semua urusan kita bisa ketahuan dong. Yang Ge, katakan sesuatu dong. Kalau memang nggak bisa, kita kasih tahu Li Erbao, suruh dia kabur aja. Sama sekali nggak boleh. Zedong ini sebenarnya bisa suruh orangnya sendiri tangkap Li Erbao. Tapi dia malah kasih tahu dulu ke kamu dan aku. Kamu masih nggak ngerti maksudnya apa. Di sekitar Li Erbao ada mata-matanya. Dia cuma nunggu kamu dan aku buat kasih kabar. Kasih kabar? Mati. Nggak kasih kabar juga mati. Kalau memang nggak bisa, kita serbu aja bawa orang. Ngebut apaan? Kamu nggak lihat orang-orang itu ngawasin kita? Terus gimana menurutmu? Sekarang cuman bisa berharap Li Erbao nggak ketangkep. Kalau Li Erbao beneran ketangkep, kita harus duluan yang ambil tindakan. Di tengah jalan kita habisi dia. Makan pelan-pelan, di sana masih ada. Kakak ipar, kalau nggak ada halangan, malam ini aku bisa balas dendam buat kakakku. Sebentar lagi ada yang jemput kamu. Apapun hasilnya nanti dalam sebulan ini. Jangan pulang. Aku nggak mau pergi kemana-mana. Kalau kamu mati, aku juga nggak mau hidup. Aku tunggu kamu di sini sampai pulang. Baik. Qinruyu di mana? Kasih tahu saudara-saudara, malam ini kita ada aksi besar. Suruh mereka. Sialan, kejar, berdiri. Jangan biarkan dia lari. Satu tangan 100.000, satu kaki 200.000. Harus hidup. Sialan, serbu, ayo serbu. Bukannya kamu jago bertarung? Aku lihat seberapa hebat kamu bertarung. Ya. Ya. Orang-orang ini jangan lepaskan satupun, baik serbu. Diam, jangan bergerak, jangan bergerak. Kakak Bao, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lihat situasi malam ini. Zedong ini seperti anjing terpojok yang melompati tembok. Jadi malam ini adalah kesempatan terbaik kita.
Saudara-saudara, sukses atau gagal tergantung pada langkah ini. Malam ini, berani tidak ikut aku melakukan aksi besar? Gas. Baik, yang kembali hidup hari ini, aku akan memberi masing-masing 1 juta. Yang tidak kembali, aku akan memberi keluarganya 3 juta. Jamin hidup enak sisa hidupnya. Hidup kakak Bau. Kakak Bau, istri kakak ada masalah. Apa katamu? Seng, jangan sembunyi lagi, ikut aku dengan baik. Supaya kamu tidak terlalu menderita. Apa di sini? Kalau terus bersembunyi, aku akan marah. Ketahuan, sayang. Kumohon lepaskan aku. Ini barang berbahaya, ayo berikan padaku. Dasar jalang, nggak mau terima baik malah cari masalah. Siapa? Pergi. Herbal, jangan pukul lagi. Aku baik-baik saja. Syukur kamu baik-baik saja. Herbal, bawa aku pergi. Bahkan jika kita mati, kita harus tetap bersama. Baik. Maaf, kakak dong, anak itu terlalu jago berkelahi. Ku tidak bisa menangkapnya. Tidak apa-apa. Setidaknya Botak dan Yang Wu tidak memberitahu Li Erbao. Ini membuktikan mereka belum berani secara terbuka mengkhianatiku. Kamu pergi lagi sekali. Kali ini suruh Botak yang bunuh Li Erbao. Kamu awasi dari samping dengan bawa orang. Kakak dong, ini maksudnya apa? Kalau Botak sudah membunuh, kita masukkan dia ke dalam. Duduk seumur hidup. Kalau dia berani berkhianat, kamu dari belakang. Tusuk dia. Kalau Botak mati, Yang Wu bagiku tidak akan jadi ancaman lagi. Memang pantas kakak dong. Bengget kaya. Halo, ini aku. Apa? Aku tahu. Ada apa? Kakak dong. Botak dan Xiaodi punya hubungan. Videonya sudah tersebar luas. Yang Gesyadong ini biarkan aku sendiri yang menangani Li Erbao. Kamu bilang ini bukan. Sudah percaya lagi sama kita ya? Di sana bilang apa? Katanya suruh Zhang Tao ikut aku bertindak. Salah. Ini bikin kita sama Li Erbao sama-sama rugi. Mereka bisa untung ya. Yang Ge, kita harus gimana? Jangan buru-buru, biar aku pikir dulu. Hei, kamu bilang. Aku tahu. Yang Ge, apa yang terjadi? Sialan kau. Aku udah bilang sama kamu nafsu itu seperti pedang di atas kepala. Kamu nggak dengar-dengaran. Sekarang urusan kamu sama Xiaodi semua saudara udah tahu. Sialan. Yang Ge, kamu harus selamatkan aku, ya Yang Ge. Ini gimana mungkin? Salah pasti Li Erbao itu bajingan bilang. Yang Ge, kamu pasti harus selamatkan aku, ya. Kamu sekarang anggap aja nggak ada yang terjadi. Lanjutin ngejar Li Erbao. Ini gimana bisa? Xiadong bakal bunuh aku, ya. Kamu picker. Xiadong sekarang nggak ada reaksi sama sekali, membuktikan sekarang masih nggak mau berseteru sama kita. Saat kamu singkirkan Li Erbao, cari kesempatan buat Zhang Tao. Ngerti? Tapi apa? Singkirkan Zhang Tao, dia Xiadong sekarang nggak ada orang yang bisa dipakai. Nanti kita bawa orang. Lakukan pemaksaan Rongsheng. Bukan dia Xiadong yang bilang lagi, justru aku. Yang Ge sama kamu tuh Zike yang bilang ngerti. Baik. Gas. Tuzi, hari ini lihat kamu. Nggak masalah ya. Cuma anak buahku ini, tangan mereka nggak ada berat ringannya. Nanti kalau sampai melukai kamu, tolong maklumin. Siapa cepat hancurkan pintunya. Pura-pura bertarung dulu sama Li Erbao sebentar. Lalu serang diam-diam dan bunuh Zhang Tao. Biarkan Li Erbao yang habisi Xiadong. Gue sama Kak Yang tinggal petik hasilnya di akhir. Diam aja lu pada, ngapain? Serang. Ayo serang saudara-saudara. Serang.
Hati-hati, Kak Bao. Kak Bao, pintu belakang juga udah dihancurin. Kita dikepung. Mundur dulu aja. Mundur pergi. Mundur. Sialan, sekumpulan orang tak berguna. Si botak, kamu payah banget sih. Sebuah bar kecil aja nggak bisa direbut. Banyak saudara kita yang terluka lagi. Diam. Sekarang gua bakal bakar bar jelek ini sampai habis. Zhang tahu kau berani main licik dengan aku. Kau main dengan wanita kakak dong. Pikir masih bisa hidup. Lupakan mereka. Bunuh Zhang tahu untuk aku. Serang, serang! Kakak Bao lihat, mereka sendiri sudah mulai berkelahi. Tak peduli karena apa mereka berkelahi. Teman-teman, ini kesempatan terbaik kita. Ayo serang mereka. Serang! Kakak Bao, teman-teman kita terluka cukup parah. Li Erbao, kau bukan jago bertarung? Aku punya banyak teman. Hari ini adalah hari kematianmu. Serang! Li Erbao. Kenapa kau begitu parah? Harus aku membantu kau? Kamu kok datang? Sekarang kamu benar-benar punya kesempatan untuk menyingkirkan Xie-dong. Tentu saja aku harus di saat yang paling berbahaya berinvestasi padamu. Dengan begitu imbalannya akan lebih besar, bukan begitu? Bapak Bai, maksudmu apa? Xie-dong membunuh orang tuaku, sudah bertahun-tahun. Aku ingin setiap saat makan dagingnya, minum darahnya. Kak Dong itu bos besar Rongsheng. Kamu berani mengkhianatinya? Setelah malam ini, dia bukan bos besar lagi. Hanya mayat belaka. Aksi! Gimana? Aku datang tepat waktu kan? Terima kasih. Terima kasih apa? Aku minta imbalan loh. Berapapun selingkuhan yang kamu cari nanti, posisi istri sah hanya untukku. Kamu nggak punya malu ya? Kak Bao. Menang. Tapi sekarang aku nggak tahu Xie-dong ada di mana. Aku tahu. Ayo. Tunggu dulu. Di sisi Xie-dong pasti dijaga ketat. Aku ada ide. Li Erbao, kamu bukan yang pertama yang berani menantangku. Tapi mereka semua sudah mati. Kamu juga tidak akan terkecuali. Halo, ini Xie-dong. Bos dong, gawat. Semua lapak kita di luar dihancurkan oleh Li Erbao, termasuk kasino, bar, dan klub malam. Lapak-lapak itu semuanya di tempat yang sangat tersembunyi. Bagaimana dia bisa tahu itu lapak milikku? Nggak tahu, Bos Dong. Di sini juga sudah hampir nggak kuat tahan. Nggak kuat tahan ya harus tahan. Aku segera ke sana. Bos Dong, situasi di luar sekarang belum jelas. Keluar terlalu berbahaya. Lapak-lapak itu adalah nyawa bagiku. Di sana masih ada banyak barang gelap. Kalau sampai terbongkar, kita semua bakal mati bersama. Gas lebih cepat, lampu merah pun harus ngebut lewati. Mau apa? Mau mati ya? Xie-dong, ini kedua kalinya kita bertemu. Akulah yang kamu bunuh, adik kandung Li Dabao itu. Li Erbao. Aku tahu kamu. Jago bertarung. Setia kawan dan juga pintar. Orang yang berarti. Bisa dipuji olehmu, Xie-dong, orang terkenal itu. Juga kehormatan bagiku. Bukan pujian, hanya mengatakan yang sebenarnya. Bisa memaksaku sampai ke titik ini, kau memang cukup hebat. Kalau begitu, berlututlah sekarang, aku bisa mengangkatmu menjadi kepala satu divisi di grup Rongsheng. Perlakuanmu akan sama.
dengan kelompok botak Zhang Tao itu. Kamu tidak sadar situasinya, ya? Orang yang harus berlutut sekarang seharusnya kamu. Oh, benarkah? Ayo, tangkap anak ini. Kak Bao. Maaf. Aku juga terpaksa. Huo Duanshan, kau ini pengkhianat. Bagaimana? Rasanya dikhianati sahabat sendiri tidak enak, kan? Tadi, kalau kau berlutut padaku, mungkin aku masih bisa memberimu jalan hidup. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kau adalah Huo Duanshan? Bunuh dia. Dan aku akan bebaskan keluargamu. Kau akan menggantikan posisinya. Setiap tahun dapat bagi hasil puluhan juta, seumur hidupmu menikmati kekayaan dan kemewahan. Kak Bao. Aku mengecewakanmu, saudara. Gagal melindungi keluargamu. Jangan pura-pura akrab seperti saudara. Cepat bertindak. Berhenti. Lau Huo Xiaodao yang menyelamatkanku. Baoge adalah kakakmu. Kamu jangan sampai melakukan hal bodoh. Tidak mungkin. Aku sudah menyuruh orang mengawasimu. Sama sekali tidak mungkin ada yang membocorkan rahasia. Bagaimana kamu tahu? Aku menculik istri Huo Duanshan. Kalau begitu, akan kuberitahu. Karena saudaraku Lau Huo. Dia tidak akan kianat karena uang atau karena status mengkhianatiku. Satu-satunya yang dia khawatirkan hanya keluarganya. Suruh Xiaodao periksa di mana keluarga Lau Huo sekarang. Apakah ada bahaya? Suruh dia serahkan orangnya padaku dengan selamat. Baik. Kalau begitu, bunuh dia. Aku beri kamu Rongsheng 30% sahamnya. Bernilai ratusan miliar. Aku juga bisa jadikan kamu raja lokal Rongsheng. Bisa lakukan apapun yang kamu mau. 30 tidak cukup? Aku beri kamu 40. 50. Aku beri kamu 60% saham. Kamu nanti akan jadi bos besar Rongsheng. Ingin uang, wanita bisa dapat dengan mudah. Ku tidak mau apa-apa. Sekarang aku hanya mau kamu mati. Lau Huo, kamu mau apa? Itu 60% saham, bernilai ratusan miliar. Kamu sama sekali tidak mengerti. Kami memang tidak mengerti. Orang seperti kamu yang tinggi hati, kamu selalu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi hari ini ku beritahu, mengapa aku bisa mengalahkanmu. Semua karena saudara-saudaraku dan kesetiaanku. Tidak. Tidak mungkin. Kakakku menyuruhku jadi orang baik, jadi hari ini aku tidak bunuh kamu. Tunggu hukum yang menghukummu. Setelah investigasi tersangka, Xiedong melakukan pembunuhan dengan rencana prostitusi paksa dan penjualan obat terlarang dijatuhi hukum untuk beberapa kejahatan dihukum mati. Aku tidak mau mati. Aku tidak bisa mati. Kakak, aku sudah berhasil membalas dendam untukmu. Rongsheng Group yang dulu runtuh seketika dalam satu malam. Perkenalkan seseorang padamu. Ini istri adikmu. Meski aku tidak masuk universitas, tapi dia adalah mahasiswa PhD. Ini juga bisa dibilang, untuk keluarga Laoli kami memberikan kehormatan. Kakak. Tenang saja, aku pasti akan merawat istri kakak dengan baik. Aku tidak akan biarkan dia menderita sedikit pun. Aset Rongsheng Group. Bisnis Rongsheng diserahkan padamu. Kakak Bao kenapa? Bukan kakak Bao yang diakui saudara-saudara semua adalah kakakmu ini. Kalau kakak pergi, bagaimana kami? Aku sudah lama tidak suka jenis itu hari-hari berkelahi dan membunuh. Aku sekarang memiliki mereka. Hidup bebas dan lepas aku cukup puas. Bukan kakak Bao. Lau Huo? Kakak Bao ini lelah. Jika awalnya bukan untuk menolong saudara-saudara, Kakak Bao seharusnya juga akan menjadi mahasiswa dengan masa depan cerah. Juga tidak akan seperti sekarang. Bukan kalimatmu ini yang dikatakan tidak benar. Aku never pernah menyesal hari-hari berjuang dengan saudara-saudara benar-benar lelah. Dan kakakku, dia pasti juga tidak mengharapkan aku menjadi apa. Kakak yang snob. Benar kan kakak?
Tapi kamu ingat ya, Absolut tidak boleh melakukan hal ilegal dan melanggar aturan. Jika sekali aku tahu, hubungan persaudaraan kami berakhir. Itu kakak Bao. Pergi. Menemaninya bersantai. Hormat mengantar kakak Bao.